Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang berbahagia. Di awal kata tiada untaian kata yang indah, megah, penuh hikmah dan barokah, sehingga akan mendatangkan karomah bila diucapkan oleh seorang hamba dengan istiqomah. Tiada syair yang lebih cantik, antik dan menarik dari syairnya para pujangga, sebagai pelipur kalbu di kala rindu, pengobat duka di kala lara dan derita. Jembatan emas untuk tawasul bagi seorang hamba yang penuh noda dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Tentunya puji dan syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi terakhir, Rasul penutup, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum berlanjut ke materi yang akan saya sampaikan, marilah kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan solihah, amalan makbula. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Sama-sama. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah, amalan makbula. Rabbi, aku bukanlah ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati,
tersenyum di akhir hayat nanti. Sarang astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah amalan maqbula, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya di sini sedikit akan menyampaikan mengenai 4 kunci keberkahan hidup. Ibu-ibu pasti semuanya menginginkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang barokah, yang penuh keberkahan. Apa keberkahan itu? Kalau dalam masalah ekonomi, barangkali yang dinamakan berkah itu sedikit tetapi cukup untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Adapun kalau banyak, maka rezeki kita itu, perekonomian kita itu bisa dirasakan oleh orang-orang banyak. Itu namanya berkah. Kalau dalam masalah ilmu, barangkali apabila kita mempunyai ilmu bisa dimanfaatkan oleh diri kita sendiri, lebih jauhnya bisa dirasakan atau termanfaatkan oleh orang lain. Itu namanya ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Apa 4 kunci kebahagiaan itu? Di antaranya yang pertama yaitu jangan lupa terhadap tugas hidup kita. Apa tugas hidup kita itu? Tugas hidup kita itu adalah beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Apakah ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, pergi ke haji saja? Bukan. Tapi sholat, puasa, zakat, pergi ke haji, ke Baitullah, itu namanya ibadah. Tapi tidak hanya itu saja yang dinamakan ibadah. Kegiatan sehari-hari pun juga kita bisa menjadi ibadah, asal niatnya baik. Jadi tukang ojek lain itu bisa menjadi ibadah, asal niatnya baik, yakni untuk menafkahi keluarga. Pergi ke majelis taklim bisa menjadi ibadah, asal niat karena Allah untuk mencari ilmu. Pergi bertani bisa menjadi ibadah, asal niatnya baik. Juga berdagang misalkan bisa menjadi ibadah. Kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya summa yasiru a'malil akhirah bi husnin niyah. Banyak pekerjaan yang merupakan pekerjaan dunia kemudian menjadi pekerjaan akhirat, yakni akan diketemukan nanti di akhirat bi husnin niyah, dengan baik niatnya. Tapi tidak sedikit pekerjaan seolah-olah pekerjaan akhirat, akan tetapi menjadi pekerjaan dunia. Ya. Karena apa? Karena bisu'in niyah, karena jelek niatnya, ya. Yani kamin amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru a'malid dunya bisu'in niyah. Seolah-olah pekerjaan akhirat, sholat, puasa, akan tetapi karena ingin oleh orang lain disebut orang rajin, bukan karena Allah tapi karena manusia, itu mubadir, hanya pekerjaan dunia saja, tidak akan diketemukan nanti di akhirat. Nah, jadi yang namanya ibadah itu adalah sesuatu dengan dilaksanakan dengan karena Allah. Itu yang pertama, untuk keberkahan hidup itu yaitu jangan lupa terhadap tugas hidup kita, yaitu beribadah karena Allah, ya. Kemudian yang kedua yaitu harus tahu tujuan hidup. Apa tujuan hidupnya?
ya, yakni tadi mardotillah tujuan hidupnya. Kita melaksanakan ibadahnya mardotillah karena Allah melaksanakan sesuatu. Kita pergi ke sana kemari ya untuk mencari nafkah dengan didasari ingin mencari ridho Allah ya, untuk menghidupi keluarga itu akan menjadi pekerjaan akhirat, yakni nanti akan diketemukan pahalanya di yaumil jaza, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu apa kunci keberkahan itu? Yakni harus tahu pedoman hidup kita. Apa pedoman hidup kita itu? Pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran. Al-Quran jangan hanya disimpan di dalam lemari, tapi isi-isi di dalam Al-Quran kita sedikit-sedikit yang tahu, yang sudah sampai kepada kita, yang sudah tahu penerjemahannya, dari tafsirnya kita laksanakan sedikit demi sedikit. Jangan hanya disimpan, dipajang di lemari. Kemudian Al-Quran juga dibaca ya, karena menjadi ibadah apabila dibacanya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, akan menjadi ibadah apabila dibacanya Quran itu. Kemudian keberkahan yang keempat ya, untuk mencari keberkahan itu diantaranya yaitu harus birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua. Itu akan menjadikan keberkahan hidup kita di dunia ini ya. Kalau bagi para santri, barangkali orang tua itu selain orang tua kita yang melahirkan atau yang menafkahi, yang memberikan bekal kepada kita, ibu dan bapak, juga orang tua kita, yaitu kalau di pesantren itu ada guru-guru kita, itu guru-guru kalian juga sama, itu sebagai orang tua kita. Kalau kita selalu patuh, hormat, taat, tidak pernah menyakiti, insya Allah akan tercapai keberkahan di hidup. Nah, itu diantaranya empat kunci dari keberkahan hidup. Yang pertama, jangan lupa terhadap tugas kita, yaitu untuk beribadah. Yang kedua, harus tahu tujuan hidup kita, yaitu mardotillah. Yang ketiga, harus tahu pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Dan yang keempat, harus selalu patuh taat terhadap orang tua atau birrul walidain, harus bagus terhadap orang tua. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kudema sopa wadak mawakadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.